Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita masih diberikan nugrahan yang sangat besar sekali pada saat ini, di mana kebanyakan orang tidak berada di masjid. Kita berada di masjid, kanugrahan yang luar biasa sekali. Banyak orang yang mau ke masjid tapi tidak mampu, mungkin karena kesehatan, kesibukan dan sebagainya. Juga banyak orang yang mampu tapi tidak mau ke masjid walaupun rumahnya dekat masjid, bisa terjadi. Bersyukurlah buat kita pada saat ini kita diberi kemampuan sekaligus kemauan melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah di Masjid Pangeran Diponegoro Tembalang dengan tidak merasa terpaksa, dengan senang hati, istilahnya berbunga-bunga ya. Insya Allah kita akan merasa rugi apabila pada saat ini kita tidak berada di masjid. Hadirin rahimakumullah, ada yang mengatakan berat, ada yang mengatakan ringan. Ibadah itu berat, sholat jamaah berat, apalagi tahajud berat. Tapi ada yang mengatakan nggak ada istilah berat, bahkan senang. Bukan berat lagi atau bukan enteng lagi, tapi senang dan merasa bahagia tatkala bisa berada di masjid, bisa sholat berjamaah di masjid, bisa tahajud dan sebagainya. Di mana perbedaannya? Sama amalnya, kegiatan sama. Misalkan sholat jamaah kan sama. Ada yang mengatakan berat, ada yang mengatakan wah bukan lagi enteng, tetapi kebahagiaan tersendiri bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Tahajud, ada yang mengatakan berat sekali, mengatakan justru bahagia, merasa tentrem, adem, ayem tatkala bisa tahajud. Sedekah juga demikian, ada yang mengatakan berat untuk sedekah, justru ada yang merasa senang, malah bisa sedekah itu senang. Di mana perbedaannya? Adalah tingkat keimanan. Yang mendorong kita berada di sini bukan materi kan, bukan dunia, bukan harta, bukan jabatan dan sebagainya, tapi adalah keimanan. Tatkala iman seseorang tipis, maka dorongannya lemah, artinya berat. Tapi tatkala dorongannya, imannya kuat, mendorongnya luar biasa. Abu Bakar Siddiq, sahabat Rasulullah, tidak merasa berat menginfakkan semua hartanya, merasa bangga dan senang. Para mujahid, orang yang perang, untuk masuk ke medan perang itu kan bukan pekerjaan enteng, pekerjaan sangat berat. Tapi mereka itu masuk ke medan perang senang dan bangga bisa ikut berjuang. Karena dorongan imannya kuat, maka semua amal-amal baik yang dilakukan akan terasa senang, terasa enak, nyaman.
Tapi tatkala imannya lemah, berat rasanya. Ngantuk aja tidak terkalahkan. Kita imannya kuat, begitu bangun jam 3 langsung ngantuknya hilang, semangat. Nah, keimanan inilah yang menjadi energi kita berbuat kebaikan. Dan iman yang kuat secara otomatis ya mendorong orang berbuat amal soleh, sekaligus merasa berat untuk berbuat salah, berbuat maksiat, tersiksa kalau sekali waktu karena manusia biasa maksiat, wah rasa sesalnya sangat amat besar sekali, istighfarnya kuat sekali karena imannya kuat. Lah hadir rahimakumullah, nah, iman itu kan sifatnya bisa naik bisa turun, jadi tidak stabil. Jadi tidak ada yang imannya tetap terus. Kadang-kadang naik, begitu naik sergap karuan semangat, kadang turun malas. Nah, kita harapkan naik turunnya itu ya ada, wong itu sunatullah seperti yang Rasulullah jelaskan, tapi mudah-mudahan turunnya 2 naiknya 3 gitu. Jadi tetap trennya itu naik, hanya kenaikannya mungkin berkurang, yang bukan absolutnya yang berkurang tapi kenaikannya yang berkurang. Hanya saharamat lain, maka kita bahas semampu kita. Karena maghrib isya itu kan waktunya tidak banyak ya, kurang hanya 30 sampai 40 menit lah kita mengkaji di sini. Nih istilah usia Pak Anwar istilahnya buyoke urung kesel ya. Karena kalau udah sepuh itu kan vitamin B-nya banyak ya. Boyokan, beser, buyutan, blawur, itu budek gitu. Itu kalau sudah sepuhan gitu. Nah, ini tidak banyak. No. Ada satu ayat yang ayat yang agung kata Rasulullah. Itu disebut ayat kursi. Itu membahas tentang Allah. Insyaallah sudah hafal semua. Dan memang betul Rasulullah menjelaskan bahwa ayat kursi itu mengusir setan. Masanya bukan karena ayat kursinya tidak mandi tatkala kita baca setannya tidak pergi, tapi yang baca itu, yang kualitas imannya tidak baik kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah diawali dengan Allah, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, nama ilah kita, nama Tuhan kita Allah. Dan nama Allah bukan diberikan oleh Rasulullah. Nama Allah bukan hasil bayangan persepsi umatnya. Karena Allah itu Tuhan. Kalau Tuhan bisa dipikirkan oleh manusia, maka bukan Tuhan. Bisa menjangkau kan. Jadi kalau Tuhan masih bisa dipikir manusia, apalagi bisa menggambarkan bagaimana wajahnya, nah, itu bukan Tuhan berarti. Jadi karena nama Tuhan kita Allah itu dari Allah. Misalkan di surat Toha ya, surat Toha. Surat Toha itu surat nomor 20 ayat nomor 14. Di sana ada Allah mengenalkan diri, innani anallah. Sungguhnya aku ini Allah. Jadi nama Allah itu bukan dari Rasulullah. Rasulullah tidak akan pernah tahu nama Tuhannya kalau Allah sendiri tidak mengenalkan. Nah, jadi kalau kata Allah itu berasal dari makhluknya, aneh. Kok Allah bisa dikasih nama oleh makhluk? Aneh. Maka
di dalam surat Toha ayat 14, aku ini Allah, innani anallah. Jadi nama Allah itu dari Allah sendiri. Surat Toha ayat 14 ya, surat nomor 20. Nah ini kita buka surat Toha ya, ayat nomor 20. Nah, biar kita yakin. Nah, ayat nomor 14 suratnya nomor 20. Nah ini kita baca, innani, sesungguhnya aku ini, anallah, saya ini adalah Allah, la ilaha, tidak ada Tuhan, illa ana, kecuali aku Allah, fa'budni, maka beribadalah padaku, wa aqimus sholah, dan dirikan sholah, li dzikri, untuk mengingat Allah. Redaksinya, innani, sungguhnya aku ini, aku Allah. Jadi kalau kita ngendalin nama saya kan gitu. Nah, jadi nama Tuhan kita yaitu Allah bukan hasil karangan makhluknya, bukan makhluknya yang ngasih nama pada Tuhan kita, tapi Allah sendiri yang ngasih nama pada Tuhan kita. Innani, sungguhnya aku ini, anallah, saya Allah. Siapa Allah itu? La ilaha, tidak ada ilah, illa ana, kecuali aku, kecuali fa'budni, maka ibadalah padaku, wa aqimus sholah, dan dirikan sholah, li zikri, untuk selalu mengingat pada Allah. Nah, jadi ini diawali kata Allah. Siapa Allah itu? Nah, siapa Allah itu? Ini dijelaskan, ada 17 penjelasan di dalam ayat kursi. Pertama, Allah itu la ilaha illahwa, tidak ada Tuhan illahwa. Nah, lihat susunan ininya, susunan kalimatnya. La ilaha ditolak dulu semuanya. Setelah semua ditolak, tidak ada yang terima, baru masukkan ilahwa, kecuali dia Allah. Kan beda ya. Jadi saya temanmu, tidak berarti tidak ada teman selain saya. Dia teman saya, tidak berarti tidak ada teman selain saya. Tapi kalau tidak ada teman kecuali saya, hanya satu. Beliau mengatakannya, Allah Tuhanku, Allahu Rabbi, tidak berarti tidak ada Tuhan selain Allah, hanya Allah Tuhan saya. Nah ini kan Allahu Rabbi, Allah Tuhan saya. Kalimat ini tidak menunjukkan hanya Allah, bisa saja ada Tuhan selain Allah, hanya Allah Tuhan saya. Makanya redaksinya tolak la ilaha, bersih. Semua bentuk Tuhan bersih. Setelah bersih, ilahwa, apa keinginan Allah untuk meyakini Allah Tuhan kita tidak boleh dicampur oleh Tuhan apapun. Nah makanya tidak boleh ada penyakit syirik walaupun hanya sebesar biji darah. Walaupun kadang-kadang penyakit syirik itu sangat halus, seperti semut hitam yang berjalan di atas batu hitam. Ada semutnya kan, tapi tidak nampak, sudah hitam malam lagi kan gitu.
Nah, jadi sampai sini aku ini Allah namanya, kata Allah, menggunakan Allah. Siapa dia? Tuhan, yang Tuhan itu tidak ada Tuhan, tolak semua. La ilaha, bersih. Setelah bersih semua bentuk Tuhan apapun, ilahua, kecuali Allah. Nah, kata ilah diterjemahkan di sini dengan Tuhan. Ada kata lain yang terjemahan Tuhan apa? Rabbun. Alhamdulillahi Rabbun ya, Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Terjemahnya sama dengan ilah. Ilah ya diterjemahkan Tuhan. La ilaha illahua, ilah Tuhan. Nah, jadi ada Rabbun, ada ilah yang sama-sama terjemah dengan Tuhan. Nah, padahal punya makna yang berbeda. Kalau Rabbun pada zatnya, Allah itu pencipta, itu Rabbun. Allah itu pengatur, itu Rabbun. Allah itu pemberi rizki, itu Rabbun. Allah itu penentu, itu Rabbun. Rabbul alamin, Allah yang mengatur semua alam ini, zatnya. Tapi kalau ilah, apa yang harus kita lakukan? Allah itu pencipta, Allah itu pengatur, dan Allah yang menguasai alam ini. Ilah, ketaatan. Segala ilaha, tidak ada yang ditaati ilahwa kecuali Allah. Maka ada istilah dalam ilmu tauhid, ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, yang ketiganya sifat wal asma. Nah, tauhid rububiyah mengesahkan pencipta hanya Allah, pengatur hanya Allah, pemberi rezeki hanya Allah, penentu hanya Allah, semuanya hanya Allah. Tauhid rububiyah. Tapi kalau tauhid uluhiyah, ketaatan. Hari saya hormati, wa idz qala rabbuka lil malaikati ini jangan fardhi khalifah, dan seterusnya, ayat 30 Al-Baqarah. Terus wa idz qulna lil malaikati isjudu, Allah perintahkan. Wa idz qulna lil malaikati, aku perintah kepada malaikat sujudlah. Fasajadu, semua bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbaro wa kana minal kafirin, dia takabur dan kafir. Tidak taat, diperintahkan sujud kepada Adam, disebut takabur, disebut kafir. Bukan tidak percaya adanya Allah. Iblis itu golongan jin ya. Bukan tidak percaya adanya Allah. Mari kita buktikan di surat lain, di surat Al-A'raf ya, ayat 11-an dan terusnya. Ini ada penjelasan yang bahwa iblis percaya yakin adanya Allah, sangat percaya. Mari kita lihat surat Al-A'raf ya. Ini Al-A'raf surat nomor 7 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tatkala ada summa qulna lil malaikatis judu, awalnya gini, walaqad khalaqnakum summa sawarnakum summa qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu iblis. Kemudian Allah perintahkan sujudlah kamu semua kepada Adam, fasajadu, semua bersujud, ila iblis. Siapa iblis itu?
di surat Kahfi ayat 50. Kahfi itu surat nomor 1850. Iblis itu minal jin nih, golongan jin, bukan golongan malaikat. Muhal malaikatnya. Di surat Kahfi ayat 50 disebutkan iblis itu golongan jin, kecuali iblis. Nah, tidak taat kepada Allah. Perintah apa? Perintah sujud kepada Adam. Terus ditanya oleh Allah, "Ola ma manaka ala tasjuda id amrukta." Apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud kepada Adam tatkala aku perintah kamu untuk sujud? Si iblis jawab, "Ola ini khairum minhu." Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani minanar wa khalaqtahu min tin. Di sini iblis dialog antara iblis dengan Allah. Allah tanya, "Kenapa kamu sujud? Kenapa tidak mau sujud?" Iblis menjawab, "Saya lebih baik dari Adam. Saya kan diperintahkan, saya dibuat dari api, Adam dibuat dari tanah." Nah, terus sekarang kita lihat, qala fahabit minha fama yakunu laka atakabbaru fi fakhruj innaka minas saghirin. Nah, Allah, iblis diusir di surga, dilaknat oleh Allah. Tatkala sudah diusir dari surga, iblis berdoa mintanya kepada Allah dengan mengatakan, nah di sini, "Angzirni, ya Allah, berilah saya tangguh." Angzirni, qala iblis menjawab, "Angzirni, berilah saya tangguh ila yaumi yub'atsun, sampai kepada hari kebangkitan. Qala innaka minal munzirin." Kau termasuk orang yang memberi tangguh. Dari dialog ini menunjukkan iblis yakin kepada Allah, sampai berdoanya pun minta kepada Allah. Jadi kalau sekarang banyak orang yang berdoa kepada Gunung Kawi, kepada selain Allah, itu di bawah iblis kan. Tapi tetap iblis disebut takabur dan kafir karena tidak taat kepada Allah, bukan karena tidak percaya adanya Allah. Nah, sambil berdoa kok, "Angzirni, ya Allah, berilah saya tangguh." Kepada siapa mintanya iblis? Kepada Allah. Banyak manusia yang mintanya kepada keris, pada gunung. Iblis mintanya pada Allah. Disebut takabur, disebut kafir, bukan karena tidak percaya terhadap adanya Allah, tetapi tidak mau taat kepada perintah Allah. Nah, ini tauhid uluhiyah, ketaatan mutlak. Jadi bahkan bentuk dari pengakuan bahwa Allah itu pencipta kita, Allah itu pengatur kita, Allah itu pemberi rizki, Allah itu penentu segalanya, maka buktinya apa? Ketaatan kepada Allah. Kalau lihat surat Al-Fatihah, ya, Al-Fatihah, mulai dari ayat awal sampai Malik Yaumiddin, coba ambil aja dari Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah kan yang pemilik puji, yang menguasai alam. Ar-Rahman, Allah. Malik Yaumiddin sampai yaumul akhir, penguasanya Allah, semuanya Allah. Nggak ada kita, sampai itu kita tidak ada. Jadi coba kalau sholat, ya, itu diresapi. Tatkala kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, ngakui Allah itu pemilik puji semuanya. Allah itu pengatur alam. Walaupun pengatur alam, semua alam diatur Allah dengan kuasanya. Allah Rahman Rahim,
Allah kasih sayang sampai tidak hanya di dunia, Malik Yaumiddin, di yaumul akhir pun Allah penguasa tunggal, tidak ada kita sama sekali. Sampai ayat ini Allah yang ada, baru kita muncul. Iyyaka na'budu, siapa kita? Hamba. Nah makanya ini minimal 17 kali ya, itu bagi orang keset tidak pernah sholat sunnah berarti ngakui Allah, semuanya Allah, tidak ada yang lain, hanya Allah di alam ini. Kita tidak ada, terus muncul kita. Muncul sebagai apa? Na'budu, saya ini hamba ya Allah. Jadi munculnya bukan penguasa, bukan punya apa punya ini, munculnya kita ini hamba yang tidak punya apa-apa, tidak ngerti apa-apa, tidak bisa apa-apa. Karena tidak punya apa-apa, tidak ngerti apa-apa, tidak bisa apa-apa, makanya nasta'in, hanya minta sama Allah. Ini Fatihah, waktu kita baca Fatihah di surat Fatihah di sholat gitu, pengakuan semuanya Allah. Alhamdulillah, pemilik puji semua Allah, keberhasilan, kesuksesan bukan milik saya. Datang ke sini bukan karena kita hebat, enggak, Allah menentukan. Karena Allah yang menentukan, Rabbul Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, semuanya Allah sampai akhir. Kemudian pun Allah muncul kita, Iyyaka na'budu, muncul di sana sebagai hamba. Kita ini ngaku sebagai hamba di hadapan Allah yang tidak punya apa-apa kecuali Allah beri, yang tidak bisa apa-apa kecuali Allah beritahu, yang tidak bisa apa-apa kecuali Allah beri kekuatan. Karena tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak ngerti apa-apa, maka kewajiban kita nasta'in kepada Allah. Nah, maka muncul aneh, habis sholat masih takabur, masih rumongso kuoso, masih binyarang, bisa ndak? Kita ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, semuanya Allah, semuanya. Kita muncul di hadapan Allah sebagai hamba, karena hamba yang tidak punya apa-apa kecuali Allah beri, hanya hamba yang tidak ngerti apa kecuali Allah ajari, Allah beritahu, hamba yang tidak bisa apa-apa kecuali Allah beri kekuatan, maka munculnya iyyaka nasta'in, hanya padamu ya Allah istain. Nah, jadi la ilaha illa huwa, ikrar di hadapan Allah, ya Allah, tidak ada yang saya taati kecuali Engkau ya Allah. Tidak punya makna sama sekali pengakuan Allah itu tunggal kuasa tatkala perintahnya tidak ditaati. Jadi kalau seorang anak ya ngakui dia orang tuanya yang ngurus dia dari kecil, ibunya yang melahirkan, tetapi semua perintah-perintahnya nggak ditaati, nggak punya makna sama sekali. Nah, maka di dalam ayat kursi pertama, Allah, nama Tuhan kita yang Allah perkenalkan kepada kita lewat Quran, yang la ilaha, tidak ada ilah, ilahua, jangankan yang lain, hubungan kita kepada orang tua itu dekat sekali ya. Tapi tatkala orang tua itu mengajak kemusyrikan, fa in jahadaka antusyrika bima laisa ilmun, yang tidak ada pengetahuan, fala tutihuma, jangan kau ikuti. Dekat hubungan kita dengan orang tua, sangat dekat, sangat amat dekat. Tapi tatkala orang tua memerintahkan pada sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, fala tutihuma, jangan kau ikuti. Tapi walaupun demikian, wasohibhuma fid dunya ma'rufan, tetap pergauli,
Hanya tidak boleh benci sama orang tua karena apapun orang tuanya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufan. Nah, jadi ini ketaatan. Nah, maka tatkala bicara Allah, dia segala-galanya. Segala-galanya. Jadi jangan bicara yang lain di sini. Janganlah uang itu dijadikan Tuhan, seolah-olah uang itu segala-galanya, seolah dengan uang itu semuanya beres. Enggak ada ceritanya. Kalau uang itu bisa membahagiakan seseorang, mestinya yang punya uang tidak yang susah kan. Mestinya yang punya uang enggak ada yang punya masalah. Nyatanya tidak. Yang tidak punya uang punya masalah karena tidak punya uangnya. Yang punya uang bermasalah karena punya uangnya, tetap aja bermasalah. Jadi Allah lah penentu segalanya. Ini masukan. Tidak ada ilah, tidak ada yang ditaati kecuali Dia, Allah, hanya satu-satunya. Boleh taat kepada yang lain selama tidak melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Seorang istri taat kepada suami bukan karena suami sudah memberikan nafkah kepada istrinya. Seorang istri taat kepada suami karena Allah perintahkan kepada istri untuk taat mutlak kepada suami. Sampai Rasul mengatakan, kalau boleh manusia itu sujud kepada yang lain, aku perintahkan istri sujud pada suami. Bukan karena suaminya memberikan nafkah, tapi karena Allah perintahkan untuk taat pada suami. Karena dasarnya perintah Allah, maka tatkala ada perintah suami yang bertolak belakang dengan Quran dan Rasul, tolak. Tidak bisa ditaati. Nah, sama tadi antara anak dan orang tua. Jadi ketaatan istri kepada suami mutlak lah. Harus taat, wajib. Tapi ketaatan itu dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Jadi bukan karena si suami itu memberikan nafkah, memberikan uang, infak, nafkah ya. Kita kalau suami itu misalkan PHK gitu, tidak berpendapatan dan tidak bisa kerja, nggak ada pendapatan, kewajiban istri pada suami tidak berubah karena dia masih jadi suami, walaupun suatu saat dia tidak bisa memberikan apa-apa karena sakit, karena di PHK dan sebagainya. Tetap aja istri itu harus taat pada suami selama dia menjadi suaminya. Nah, karena perintah Allah. Nah, karena dasarnya perintah Allah, maka tatkala ada suami yang memerintahkan istri untuk menyimpang dari Allah Rasulnya, tidak boleh ditaati. Inilah ilaha illahua. Tidak ada ilah kecuali Allah, siapapun. Ini ayat kursi ya. Allahu la ilaha illallah, dirasakan. La ilaha illahua. Tidak ada yang harus kita taati. Karena semuanya itu penentu Allah. Jadi tatkala kita ada di sini jangan mengatakan aku ini karena sehat. Karena seseorang itu sehat karena aku ini olahraga, enggak. Semuanya penentunya Allah. Punya rizki hanya karena Allah beri. Punya ilmu karena Allah beri ilmu. Punya kesehatan karena Allah beri kesehatan. Semuanya Allah. Maka wajar kalau kita hanya taat kepada Allah. Wajar.
sangat rasional banget, sangat rasional banget. Kita sangat tergantung kepada Allah. Nah, jadi Allahus Somad. Kenapa tergantung? Segalanya tergantung Allah. La haula wala quwata illa billah. Kecuali Allah. Jadi saya taat kepada yang mengatur saya. Saya taat kepada orang yang zat yang menentukan saya. Saya ikuti perintahnya. Nah, ini Allahu la ilaha illa huwa. Makanya mengusir setan. Kenapa? Tidak ada setan yang menyuruh taat kepada Allah, kan? Bukan setan namanya. Tapi begitu sadar Allah segala-galanya, tidak ada ilah kecuali Allah, ajakan setan tidak berpengaruh. Jangankan setan, orang tua sendiri tidak berpengaruh tatkala perintahnya tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Nah, ini apa? Perintah Allah, Al-Hayyu, Allah hidup dengan kehidupan mutlak. Kita hidup, tapi kehidupan kita Allah yang menghidupkan. Kita hidup sampai saat ini masih hidup. Kenapa? Karena Allah yang memberi kehidupan. Maka tatkala Allah cabut kehidupan kita, selesai hidupnya. Allah Al-Hayyu, kehidupan yang mutlak, yang tidak ada awal, tidak ada akhir. Nah, ini beda ya. Kita hidup karena kita dihidupkan. Nah, ini ada 17 sifat Allah yang dijelaskan di dalam ayat kursi. Maka disebutnya ayat yang agung. Nah, ayat yang agung ini bisa ngusir setan. Jadi kalau ingin meruyah, ruyah sendiri aja dengan baca ayat kursi. Tidak usah minta bantuan orang lain. Kita bisa meruyah dengan ayat kursi, karena ayat kursi Rasulullah ngusir setan. Hari yang saya hormati, alhamdulillahirrahmanirrahim, sampai Isya ya. Mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat buat kita. Kita yakin Allahu segala-galanya, ketaatan hanya kepada Allah. Kalau toh kita ikut orang lain, selama kita tidak melanggar pada Allah, itu dibolehkan. Tapi tatkala menyimpang dari Allah, tidak ada, hanya Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, taufik, inayah pada kita sampai akhir ajal kita, sehingga bisa mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah, dicatat seorang syuhada masuk jannatul firdaus tanpa hisab, mulia fi dunya, mulia fil akhirah, mulia di depan Allah, mulia di depan makhluk. Demikian juga untuk semua keluarga kita, saudara kita dan teman-teman kita. Alhamdulillah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.